Oke, saya nggak ada, jadi Putri. Ada Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maulida akan mempresentasikan main mat saya yang kedua, yaitu Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK. Yang pertama di latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya yaitu ada keberadaan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian ditetapkan melalui Kepmen nomor 232 garis miring U garis miring 2000, lalu ada Kepmendikmas nomor 045 garis miring U garis miring 2002, ada putusan Dirjen Kepdiknas nomor 43 garis miring Dikti garis tingkap garis miring 2006. Lalu ada fungsi dan tujuan dari Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Lalu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang tepat untuk kuliah Pancasila ini ada metode kritis analitis, induksi, deduksi, dan reflektif hermeneutik. Yang terakhir ada landasan mengapa Pancasila ini sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, ada sumber historis, yuridis, dan filosofis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presenter selanjutnya Anjera Yuning Tias. Ada Yase? Ada. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar tingkah laku yang baik. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman dalam hidup berbangsa serta bernegara bagi rakyat seluruh Indonesia. Seperti disebutkan sebelumnya, Pancasila mempunyai 2 fungsi pokok, yaitu sebagai pandang hidup dan dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilegalkan oleh Instruksi Presiden nomor 12 garis miring 1968. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental
Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat UUD RI tahun 1945. Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran cita-cita, moral yang meliputi kejiwaan dan suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan, maupun dalam mengejar kemajuan lahirnya dan kebahagiaan kerohanian. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam pencapaian tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presenter selanjutnya Anissa Najwa. Ada Anissa Najwa. Anissa Najwa. Karena Anissanya tidak ada, jadi diganti sama Aziza ya. Ada Z. Oke. Selanjutnya ada Hanifah. Hanifah, Hani. Ada Hani.
Silakan Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mind map bab 2 Pancasila sebagai dasar tingkah laku yang baik. Ada poin pertama, pengertian Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal di Indonesia sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada buku Kartagama Karangan, Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma Karangan Empu Tantular. Dari segi etimologi, menurut Lugatia, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, dan sila atau sila berarti tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Dari segi terminologi, istilah Pancasila di dalam falsafah negara Indonesia mempunyai pengertian sebagai nama dari 5 dasar negara Republik Indonesia yang pernah diusulkan oleh Bung Karno atas petunjuk Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun poin yang kedua yaitu fungsi Pancasila, landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup atau falsafah hidup yang sekaligus merupakan tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta bimbingannya dalam kehidupan lahir batin yang makin baik dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dan poin yang ketiga yaitu Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta merupakan ciri khas yaitu membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Poin yang terakhir yaitu Pancasila jiwa Indonesia. Pertama, Indonesia pasti. Artinya bersatu. Pancasila adalah roh yang hidup dalam sanubari orang yang mengaku mencintai Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, kejiwaan Pancasila sebagai rapuh. Ketiga, membadankan jiwa Pancasila. Yang keempat, jalur pembudayaan Pancasila. Setelah ditetapkan Pancasila sebagai asas tunggal, maka Pancasila berperan sebagai pengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing dalam hubungannya dengan sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presenter selanjutnya Najwa. Ada Najwa? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar tingkah laku yang baik. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila berawal dari bahasa Sanskerta, bahasa Brahmana India yang artinya panca, yaitu 5, sila atau shila, yaitu tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Pancasila jiwa Indonesia. 1. Indonesia pasti bersatu. 2. Penjiwaan Pancasila sedang rapuh. 3. Membadankan jiwa Pancasila. 4. Jalur pembudayaan Pancasila. Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dalam suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam. Fungsi Pancasila yaitu tujuan mencantumkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara Indonesia, yaitu landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa.
karena unsur-unsurnya telah berabad-abad lamanya terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presenter selanjutnya Anissa Najwa. Silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Najwa Fadila ingin presentasikan tentang Pancasila sebagai dasar tingkah laku yang baik. Pertama, pengertian Pancasila secara etimologi. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta Pancasila yang berarti 5 dan sila yang berarti tingkah laku yang baik. Secara terminologi, istilah Pancasila di dalam falsafah negara Indonesia mempunyai pengertian sebagai nama dari 5 dasar negara RI yang diberikan oleh Bung Karno, antara lain 1. Kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pertama, dasar negara sebagai dasar negara. Yang kedua, ideologi negara. Ketiga, jiwa dan kepribadian bangsa. Kelima, pandangan hidup bangsa. Terus, Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa. Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Kenyataan sehari-hari yang kita lihat dalam masyarakat bangsa Indonesia antara lain 1. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius. 2. Bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa pada hakikatnya semua manusia dilahirkan sama. 3. Karena keadaan geografisnya yang terpencar antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Yang keempat, ciri khas yang merupakan kepribadian bangsa dari berbagai suku. Yang kelima, salah satu bentuk khusus dari kerakyatan di bidang ekonomi. Terakhir, Pancasila sebagai jiwa Indonesia. 1. Indonesia pasti bersatu. Yang kedua, penjiwaan Pancasila sedang rapuh. Yang ketiga, memadankan jiwa Pancasila. Yang keempat, jalur pembudayaan Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.